Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Misteri Hutan Kerinci, penjaga makam kuno. Pendakian yang aneh. Kabut tipis masih menyelimuti kota sungai penuh pagi itu, ketika 4 sahabat bersiap memulai perjalanan menuju Gunung Kerinci. Gunung itu berdiri megah di kejauhan, puncaknya diselimuti awan putih, seakan menyimpan rahasia yang tak terjangkau manusia. Mereka adalah Rian, Dika, Yudi, dan Raka, 4 pemuda Jambi yang sudah terbiasa mendaki gunung-gunung di Sumatera. Namun kali ini berbeda. Gunung Kerinci bukan sekadar gunung tertinggi di Sumatera, tapi juga gunung yang menyimpan banyak cerita gaib. Warga sekitar sering memperingatkan para pendaki agar tidak berkata sembarangan, tidak mengambil apapun dari hutan, dan selalu menjaga sikap. Katanya banyak orang hilang di hutan Kerinci, bisik Yudi sambil memasang carrier di punggungnya. Raka tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Ah, itu cuma cerita orang kampung. Kita kan udah biasa naik gunung. Rian yang paling tenang di antara mereka hanya tersenyum tipis. Tetap hati-hati aja. Gunung ini beda. Ada sesuatu di sini yang gak bisa kita lihat. Mereka mulai melangkah ke jalur pendakian. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Jalur setapak jelas, suara burung terdengar, dan sinar matahari menembus celah pepohonan tinggi. Namun, semakin jauh masuk ke dalam hutan, suasana berubah. Pepohonan semakin rapat, cahaya matahari hampir tak menembus ke tanah, dan udara terasa berat. Kompas yang dibawa Rian mulai berputar tanpa arah, jarumnya melenceng ke kiri dan kanan. Lebih aneh lagi, GPS yang biasanya bisa menangkap sinyal satelit mendadak kehilangan koneksi. Lihat, GPS-ku blank, ujar Dika heran sambil menunjukkan layar ponselnya. Punya aku juga, sahut Yudi. Kayak, nggak ada sinyal sama sekali. Mereka sempat berhenti sejenak, mencoba menentukan arah. Namun jalur yang tadinya jelas, tiba-tiba seperti bercabang-cabang dan menyesatkan. Beberapa pohon terasa asing, padahal mereka yakin sebelumnya tidak melewati jalur itu. Kayak, jalannya berubah sendiri, gumam Rian pelan. Mana mungkin? Jalur pendakian itu nggak mungkin berubah begitu aja, bantah Raka, meski nada suaranya terdengar ragu. Suasana semakin ganjil ketika angin bertiup kencang, membuat dedaunan bergoyang dengan suara berisik. Entah kenapa, mereka merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan. Bayangan samar seakan bergerak di kejauhan, namun setiap kali diperhatikan, tidak ada apa-apa. Menjelang sore, mereka sadar bahwa mereka sudah terlalu jauh masuk ke hutan yang asing. Jalur utama pendakian tak lagi terlihat. Semakin mereka mencoba kembali ke arah semula, semakin dalam pula mereka merasa tersesat. Jangan panik. Kita bikin tenda dulu di sini. Besok kita coba cari jalan keluar, ujar Rian tegas, mencoba menenangkan teman-temannya. Mereka akhirnya berhenti di tepi sungai kecil, mendirikan tenda seadanya. Malam pun tiba dengan cepat, menyelimuti hutan dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara jangkrik, aliran sungai, dan sesekali burung malam yang terdengar. Namun, di balik suara alam itu, mereka merasa ada bisikan samar, entah dari mana asalnya. Yudi yang sedang menjaga api unggun mendadak pucat.
Ia merasa ada yang memanggil namanya dari arah hutan. Yudi. Suara itu lirih, menyerupai suara manusia, namun terlalu dalam dan bergema aneh. Yudi langsung menoleh ke arah hutan, namun hanya kabut tipis dan pohon gelap yang terlihat. Saat ia menunduk, matanya menangkap sesuatu di tanah, jejak kaki raksasa. Ukurannya jauh lebih besar daripada manusia, tertanam jelas di tanah yang lembab. Napasnya tercekat. Ia mundur dengan wajah pucat, lalu berlari kembali ke tenda. Rian, Dika, Raka, kalian harus lihat ini, ucapnya terbata. Namun ketika mereka berempat keluar bersama untuk melihat jejak itu, tanah sudah kembali rata, seolah jejak itu menghilang begitu saja. Suasana menjadi semakin mencekam. Mereka sadar, ini bukan sekadar pendakian biasa. Ada sesuatu di hutan kerinci yang sedang mempermainkan mereka. Malam itu, mereka sulit tidur. Dari balik kegelapan hutan, mata-mata tak terlihat terus mengawasi. Dan itu baru permulaan. Tanda-tanda keganjilan. Malam pertama di hutan kerinci berjalan dengan tegang. Api unggun yang mereka buat di tepi sungai kecil hanya memberi cahaya redup, seakan kalah melawan kegelapan yang pekat. Suara serangga dan hewan malam bersahut-sahutan, namun di antara suara alam itu, ada bunyi lain yang tak wajar, lirih, samar, dan menyerupai bisikan. Rian berusaha tetap tenang, duduk bersandar pada batu besar sambil menatap nyala api. Dika dan Raka sudah masuk ke dalam tenda, meski tidur mereka gelisah. Yudi, yang mendapat giliran berjaga, terus menatap ke arah hutan. Ia masih teringat jelas suara yang memanggil namanya tadi, serta jejak kaki raksasa yang sempat ia lihat namun hilang begitu saja. Angin dingin berhembus, membuat api unggun bergetar. Daun-daun kering bergesekan, menimbulkan suara yang mirip langkah kaki. Yudi menggenggam senter lebih erat, matanya liar menatap sekeliling. Tiba-tiba, Yudi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti datang dari balik pepohonan hanya beberapa meter dari tempatnya duduk. Suara itu mirip suara manusia, tapi ada sesuatu yang aneh, serak, berat, dan bergema panjang, membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa di sana?" seru Yudi, suaranya bergetar. Ia menyorotkan senter ke arah hutan, namun hanya kabut tipis yang terlihat bergulung di antara batang pohon. Tidak ada siapapun. Yudi mundur pelan ke arah tenda, lalu membangunkan Rian. "Ran, bangun, cepat. Aku dengar suara lagi," bisiknya tergesa. Rian langsung terbangun, menatap wajah Yudi yang pucat. Ia keluar tenda dan mengamati sekeliling. Hening. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan. "Jangan panik dulu. Mungkin cuma halusinasimu karena capek," kata Rian mencoba menenangkan, meski dalam hatinya ia juga merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, sesuatu membuat mereka berdua terdiam. Tepat di tepi sungai, tanah yang basah menunjukkan bekas jejak kaki besar lagi. Kali ini lebih jelas. Ukurannya hampir 3 kali lipat ukuran kaki manusia dewasa, menancap dalam di tanah seakan ditinggalkan makhluk yang sangat berat. "Dika, Raka, bangun sekarang juga," teriak Rian. Kedua temannya keluar dengan wajah bingung. Saat mereka melihat jejak itu, wajah mereka seketika pucat. "Ini bukan manusia," gumam Dika lirih. "Bisa jadi beruang." Raka mencoba mencari alasan, meski nada suaranya terdengar ragu. "Beruang gak ninggalin jejak kayak gini, Rak. Ini jauh lebih besar," balas Rian, menelan ludah. Mereka berempat berdiri diam,
hanya mendengar detak jantung masing-masing. Malam semakin larut, dan kabut semakin menebal, menyelimuti hutan seperti tirai putih. Lalu tiba-tiba, cerak, suara ranting patah terdengar jelas dari arah hutan. Diikuti suara langkah berat, duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang bergerak mendekat. Daun-daun bergetar, dan tanah di bawah kaki mereka berdenyut halus seakan merespons getaran langkah itu. "Matikan lampu! Cepat!" bisik Rian. Mereka memadamkan api unggun, menyisakan hanya cahaya samar dari senter yang ditutupi tangan. Hutan tenggelam dalam kegelapan total. Dari balik pepohonan, terlihat dua cahaya merah yang bergerak perlahan, seperti sepasang mata yang menyala dalam kabut. Mereka menahan napas, tubuh kaku, tak berani bergerak. Mata merah itu berhenti di tepi sungai, seolah sedang mengamati jejak yang ditinggalkan sebelumnya. Lalu, perlahan, suara berat bergema di udara, dalam bahasa yang tak mereka mengerti, seperti mantra kuno. Suaranya rendah, bergema, dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setelah beberapa saat, cahaya merah itu memudar, dan langkah berat menjauh ke dalam hutan. Hening kembali menyelimuti. Namun mereka tahu, sesuatu yang bukan manusia sedang mengawasi mereka di hutan ini. Sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih berbahaya dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar tidur. Lembah tersembunyi. Pagi itu, hutan kerinci masih dibalut kabut tebal. Matahari seakan tertahan di balik awan, cahayanya hanya redup samar menembus celah pepohonan. 4 sahabat itu, Rian, Dika, Yudi, dan Raka, bangun dengan wajah lesu. Semalam mereka nyaris tidak tidur, dihantui suara misterius dan cahaya mata merah yang mengintai dari balik pepohonan. Saat Rian merebus air untuk membuat kopi instan, Yudi menatap sekeliling dengan mata kosong. "Ran, aku masih bisa ngerasain kalau ada yang ngawasin kita. Semalam bukan mimpi. Itu nyata." Raka menepuk bahu Yudi. "Tenanglah, mungkin kita cuma kecapean. Jalur ini pasti bisa ditemukan lagi." Namun dalam hatinya, Raka juga tidak sepenuhnya yakin. Jejak kaki raksasa itu masih membekas jelas dalam pikirannya. Setelah sarapan singkat, mereka memutuskan untuk bergerak. Rian yang memimpin jalur mencoba menandai pepohonan dengan pisau kecil agar tidak tersesat lebih dalam. Tapi semakin mereka berjalan, semakin terasa aneh, tanda yang sudah mereka buat menghilang. Kulit pohon yang mereka goreskan kemarin sore kini tampak utuh kembali, seakan hutan itu menelan jejak manusia yang berani masuk terlalu jauh. "Ini mustahil," desis Dika, wajahnya pucat. "Kayak hutan ini hidup." Mereka terus berjalan menyusuri jalur samar di antara pepohonan, hingga tanpa sadar jalannya menurun curam. Kabut semakin pekat, dan suara-suara hutan yang biasanya ramai kini hilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik, hanya suara langkah mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari rimbun pepohonan dan menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat di peta pendakian. Sebuah lembah tersembunyi. Lembah itu luas, dikelilingi tebing batu yang tinggi. Tanahnya dipenuhi lumut hijau, dan udara di sana lebih dingin dibanding jalur sebelumnya. Di tengah lembah, berdiri batu-batu raksasa berlumut, tersusun membentuk lingkaran sempurna. Ukurannya setinggi manusia, sebagian bahkan lebih tinggi. "Ini apa?" Raka berbisik, suaranya tercekat. "Kayak situs megalit," jawab Rian pelan. "Tapi kenapa ada di sini?"
Setahuku nggak ada catatan tentang tempat kayak gini di Kerinci. Mereka berjalan perlahan mendekati lingkaran batu itu. Saat berada di dekatnya, mereka merasakan hawa aneh. Udara mendadak menjadi berat, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Yudi meraba permukaan batu, dingin, namun seakan berdenyut pelan seperti kulit makhluk hidup. "Aku nggak suka tempat ini," bisik Dika, wajahnya pucat pasi. Rian mengamati batu-batu itu lebih teliti. Ada ukiran samar pada permukaannya, berbentuk simbol kuno yang berputar melingkar. Meski hampir tertutup lumut, ukiran itu masih bisa terlihat jika diperhatikan dengan saksama. Saat Rian menyentuh salah satu ukiran, angin kencang berembus tiba-tiba, membuat kabut bergulung deras ke arah mereka. Suara bergemuruh samar terdengar, seperti ribuan bisikan yang bersatu. "Ran! Jangan sentuh sembarangan," teriak Yudi panik. Namun sudah terlambat. Dari balik kabut, terdengar bunyi langkah berat, duk, duk, duk. Semakin lama semakin dekat. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan pepohonan di tepi lembah berguncang. Mereka menoleh, dan saat itulah mata mereka melebar ketakutan. Dari dalam kabut pekat, muncul siluet raksasa bercahaya. Tingginya setara pohon pinus, tubuhnya menyala putih kebiruan, dan sepasang matanya bersinar merah menyala. Meski diselimuti cahaya, sosoknya terlihat menyerupai manusia purba dengan tubuh kekar dan wajah penuh wibawa. Langkahnya menghentak tanah, membuat getaran menjalar hingga ke kaki mereka. Raka mundur ketakutan, hampir terjatuh. Apa itu? Tidak ada yang bisa menjawab. Tubuh mereka kaku, seakan kehilangan kekuatan untuk bergerak. Sosok itu berhenti di tepi lingkaran batu, menatap mereka dengan sorot mata tajam. Lalu, dengan suara bergemuruh yang tidak keluar dari mulut, melainkan langsung masuk ke dalam pikiran mereka, ia berkata, "Kalian telah melangkah ke tempat yang terlarang, peristirahatan para leluhur kuno." Suara itu bergema di kepala mereka, membuat tubuh lemas dan bulu kuduk meremang. Dan saat itu juga, mereka sadar mereka tidak hanya tersesat. Mereka telah masuk ke dalam wilayah yang seharusnya tidak pernah diinjak manusia. Munculnya raksasa bercahaya. Kabut di lembah itu makin tebal, berputar seperti asap yang hidup. 4 sahabat itu berdiri kaku di tengah lingkaran batu, tubuh mereka gemetar. Di hadapan mereka, sosok raksasa bercahaya semakin jelas menampakkan diri. Tinggi makhluk itu hampir menyentuh pucuk pohon pinus. Tubuhnya memancarkan cahaya putih kebiruan, seperti cahaya bulan yang menetes ke bumi. Wajahnya menyerupai manusia purba dengan rahang kokoh, namun matanya menyala merah bagai bara api yang hidup. Setiap kali ia melangkah, tanah bergetar, dan udara di sekitar menjadi berat, membuat napas mereka sesak. Duk, duk, duk. Suara langkahnya berdentum seirama dengan detak jantung mereka. "Ya Tuhan," bisik Yudi dengan suara parau. "Itu bukan manusia." Raka, yang biasanya paling berani, kini berjongkok menutup telinga, seolah tidak sanggup menghadapi kenyataan yang ada di depan matanya. Dika menggenggam bahu Rian dengan erat, wajahnya pucat pasi. Rian mencoba menahan rasa takutnya, meski tubuhnya ikut bergetar. "Tenang, jangan panik. Jangan tunjukkan kita takut," katanya, tapi suaranya sendiri terdengar pecah. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di luar lingkaran batu. Kedua matanya menyapu mereka satu persatu, seolah sedang menilai siapa mereka sebenarnya. Lalu, suara bergemuruh itu muncul lagi, tidak lewat mulut, melainkan langsung menghantam pikiran mereka. "Manusia, mengapa kalian berani melangkah ke tempat ini?" Suara itu berat, dalam,
dan penuh wibawa. Seolah ribuan suara berbicara bersamaan. Yudi refleks menjawab dengan suara bergetar. "Kak kami tersesat, kami tidak tahu tempat ini terlarang." Sosok itu menatapnya lebih lama. Yudi langsung merasakan kepalanya berdenyut, seakan ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepala. "Kalian bukan yang pertama datang. Banyak yang masuk dengan niat jahat. Mereka ingin merusak, ingin mengambil rahasia makam kuno. Mereka semua tidak pernah kembali." Kata-kata itu menghantam batin mereka. "Makam kuno." Dika berbisik pelan, menatap lingkaran batu. Dan saat itulah ia sadar, batu-batu besar itu bukan sekadar batu. Bentuknya menyerupai penanda kuburan raksasa, melingkar mengelilingi sesuatu di tengahnya. Tanah di dalam lingkaran mulai bergetar. Dari sela lumut dan akar yang membelit, muncul cahaya samar, seperti ukiran kuno yang menyala dari dalam bumi. Sosok bercahaya itu mengangkat tangannya yang besar. Seketika, suara ribuan bisikan terdengar dari segala arah, bercampur dengan suara desir angin yang semakin kencang. Kabut berputar, membentuk pusaran di atas kepala mereka. Inilah tempat peristirahatan para leluhur Kerinci. Mereka yang mengikat sumpah dengan alam ribuan tahun lalu. Dan aku adalah penjaga mereka. Seketika, angin berhenti. Hening. 4 sahabat itu berdiri terpaku, lidah mereka keluh. Mereka kini paham, yang ada di depan mereka bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah penjaga kuno, ciptaan dari sumpah dan kutukan ribuan tahun yang lalu, yang lahir untuk menjaga rahasia makam leluhur dari manusia. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Saat kakinya menapak, getarannya membuat Raka terjatuh tersungkur. Dari dekat, cahaya tubuhnya begitu menyilaukan hingga mata mereka perih. Mata merahnya menatap tajam ke arah Rian, seolah membaca isi hatinya. "Jika kalian datang dengan niat jahat, maka hutan ini akan menelan kalian." Suara itu bergema hingga tulang, membuat mereka hampir tidak sanggup berdiri. Dan saat itu juga, mereka tahu hidup mereka kini berada di ujung tanduk. Sang dukun tua. Kabut di hutan Kerinci semakin tebal malam itu, menyerupai selimut abu-abu yang menelan segala cahaya. Suara jangkrik dan kicau burung malam menghilang, digantikan keheningan yang membuat setiap langkah terdengar menggelegar. Para pendaki semakin lelah, tapi rasa takut yang tak terlihat menekan hati mereka lebih berat daripada medan yang mereka lalui. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon besar, muncul sosok seorang wanita tua dengan tubuh bungkuk. Pakaiannya lusuh, menutupi hampir seluruh tubuhnya. Ia membawa lentera yang berpenda redup, namun sinarnya cukup menyoroti wajahnya yang keriput. Matanya tajam, menembus setiap anggota kelompok seakan membaca isi hati mereka. "Kenapa kalian berada di sini?" Suaranya serak, terdengar nyaris seperti desahan angin di tengah malam. Dika maju selangkah, berusaha menenangkan teman-temannya. Kami tersesat, Nek. Salah satu teman kami hilang. Kami hanya ingin keluar dari hutan ini." Nenek itu menatap mereka lama, lalu menggeleng perlahan. "Kalian tidak tersesat. Kalian telah melangkah ke wilayah terlarang. Kalian telah membangunkan penjaga makam kuno. Dia tidak tidur lagi." Salah satu pendaki, Ratna, mencoba menertawakan rasa takutnya, tapi tawa itu terdengar kaku di tengah sunyi hutan. Nenek tua itu duduk di atas akar pohon besar dekat mereka. Ia mengeluarkan kantong kain hitam dari balik bajunya. Dari dalam kantong itu, terlihat benda-benda aneh, potongan tulang, bunga kering, dan batu hitam yang berukir simbol kuno.
Jika kalian ingin selamat, kalian harus melakukan ritual penebusan, katanya sambil meletakkan benda-benda itu di tanah. Hanya dengan ritual itu kalian bisa keluar dari hutan ini dengan nyawa utuh. Tapi ritualnya membutuhkan pengorbanan. Semua menahan napas. Dika berbisik, suaranya gemetar. Pengorbanan, maksudnya apa, Nek? Nenek itu menunduk, lalu menatap mereka satu persatu. Suaranya pelan namun menusuk. Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal bagi penjaga. Jika tidak, kabut ini akan menelan kalian semua. Tidak ada yang bisa selamat. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam hutan. Suara itu berat, dalam, seperti makhluk raksasa yang marah. Tanah bergetar halus, dedaunan bergesekan meski tidak ada angin. Bulan yang semula terlihat terang kini tertutup awan, meninggalkan mereka dalam gelap pekat. Ini gila, teriak Raka. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita hanya manusia biasa. Nenek itu menatapnya dingin. Percaya atau tidak, itu tidak mengubah kenyataan. Kabut sudah menandai kalian. Jika ritual tidak dilakukan sebelum malam ini berakhir, kalian semua akan menjadi milik penjaga. Ia menyerahkan kantong kain itu kepada Dika. Di dalamnya ada apa yang kalian perlukan. Batu hitam itu adalah kunci membuka jalan pulang. Tapi darah tetap harus mengalir. Hanya darah murni yang bisa menenangkan arwah penjaga makam. Setelah berkata demikian, nenek tua itu berdiri, berjalan perlahan ke arah kabut. Lentera di tangannya padam seiring ia menghilang, meninggalkan mereka dalam gelap dan dingin yang menusuk tulang. Kelompok itu kini dihadapkan pada dilema mengerikan. Melakukan ritual dan mengorbankan salah satu dari mereka demi keselamatan. Mengabaikannya, dengan risiko diburu oleh makhluk gaib yang menjaga makam kuno. Di kejauhan, terdengar suara gamelan tua dan tangisan wanita. Kabut semakin pekat, menelan pepohonan dan langkah mereka. Rasa panik mulai menguasai, dan kecurigaan mulai muncul di antara mereka. Siapa yang akan menjadi tumbal? Dan apakah mereka bisa bertahan hidup dari malam yang tampaknya tidak akan pernah berakhir ini? Masa lalu yang berdarah. Setelah malam mengerikan bersama sang dukun tua, kelompok pendaki itu melanjutkan perjalanan mereka dengan langkah berat. Kabut tebal menutup pandangan sejauh beberapa meter. Setiap suara dedaunan, ranting patah, atau napas hewan terdengar seperti raungan makhluk raksasa. Tiba-tiba, Fajar, salah satu anggota yang paling pendiam, terhenti di tengah jalur. Matanya menatap kosong ke depan, tubuhnya membeku. "Fajar, apa kamu baik-baik saja?" tanya Dika, sambil meraih bahunya. Fajar tidak menjawab. Tiba-tiba tubuhnya diselimuti cahaya keperakan, dan ia jatuh terduduk, menunduk. Sekejap, ia seolah tersedot ke dunia lain, sebuah penglihatan yang membuat bulu kuduk semua anggota berdiri. Penglihatan ke masa lalu. Fajar melihat dirinya berdiri di tengah hutan yang sama, tapi suasananya berbeda. Pohon-pohon yang dulu rimbun kini terlihat terpangkas dan penuh darah. Di kejauhan, pasukan berpakaian kerajaan kuno berperang melawan pasukan lain. Pedang beradu, panah melesat, dan teriakan para prajurit bergema di seluruh lembah. Di tengah medan perang, seorang raja muda, tampak gagah namun kewalahan, dikhianati oleh pengawal terdekatnya sendiri. Mereka menyerang dengan brutal, menjerat raja itu hingga terjatuh ke tanah. Pasukan yang mengkhianati kemudian menguburnya hidup-hidup di dalam makam yang sekarang mereka masuki. Fajar merasakan dingin yang menusuk tulang. Ia menyadari roh-roh yang sekarang menghantui hutan kerinci bukan sekadar legenda.
Mereka adalah arwah prajurit yang gagal menemukan ketenangan, korban pengkhianatan yang bergentayangan selama berabad-abad. Pertemuan dengan arwah. Saat penglihatan itu berlangsung, Fajar merasakan tangan dingin menepuk bahunya. Ia menoleh dan melihat wajah seorang prajurit kuno, penuh darah, matanya kosong tapi menatapnya seakan menuntut balas. "Siapa yang berani mengganggu makam raja?" Suara itu bergema seperti dari dalam tanah. Fajar tersentak, menjerit, lalu tersedot kembali ke dunia nyata. Ia terjatuh di tanah, napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dika, Ratna, dan Raka segera menolongnya. "Fajar, apa yang terjadi padamu?" Ratna panik. Fajar menatap mereka dengan mata kosong dan gemetar. Mereka semua, arwah para prajurit, mereka menunggu balas dendam. Makam itu bukan hanya makam raja, tapi perang, pengkhianatan, dan darah yang tertanam di tanah ini, semua masih hidup. Kengerian yang semakin dekat. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar di sekitar mereka. Pohon-pohon seakan bergetar mengikuti suara itu. Kabut bergelombang, membentuk bayangan-bayangan yang bergerak di sekeliling mereka. Dika merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raka berbisik, "Kita tidak boleh tinggal di sini. Mereka bisa membunuh kita, seperti yang mereka lakukan dulu." Tapi kabut tampak menahan mereka, seolah ada tangan gaib yang mencegah mereka melangkah. Bayangan besar muncul di tengah kabut, wujud raksasa bercahaya merah, mata menyala seperti bara api. Ia adalah penjaga makam, makhluk yang diciptakan untuk memastikan rahasia masa lalu tetap terkunci. Duka dan amarah arwah masa lalu menyatu dengan makhluk itu, menciptakan aura menakutkan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa dingin hingga ke tulang. Kesadaran Fajar. Fajar, meski masih terguncang, menyadari satu hal, arwah-arwah ini bukan sekadar musuh. Mereka adalah korban sejarah yang menuntut pengakuan dan ketenangan. Ritual sang dukun tua adalah satu-satunya cara untuk menenangkan amarah mereka. Tanpa ritual itu, semua yang hidup yang mencoba memasuki makam kuno ini akan menjadi korban berikutnya. Namun pertanyaannya kini semakin berat. Siapa yang akan menjadi tumbal? Dan apakah mereka sanggup menghadapi malam yang penuh dendam ini untuk bisa selamat? Malam semakin pekat, kabut semakin tebal, dan suara gamelan tua terdengar dari jauh, menandakan bahwa penjaga makam sedang bersiap. Malam itu, sejarah masa lalu dan hidup mereka bertabrakan dalam kengerian yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kuburan berdarah. Kabut malam semakin tebal, menelan setiap suara dan cahaya. Para pendaki berjalan dengan hati-hati, setiap langkah terasa berat dan penuh ketegangan. Suara gemerisik daun dan ranting patah membuat mereka menoleh ke segala arah, tapi tidak ada yang terlihat, setidaknya di dunia nyata mereka. Tapi di mata Fajar, yang masih terguncang oleh penglihatan masa lalu, sesuatu bergerak di antara kabut. Bayangan-bayangan gelap melayang di tanah dan di antara pepohonan, seakan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tanah yang bergerak. Mereka tiba di sebuah tanah lapang yang dipenuhi batu nisan kuno. Tapi yang mengejutkan, tanah di sekitar nisan tampak bergerak, bergelombang seperti air. Tangan-tangan pucat dan kotor muncul dari bumi, menekuk dan mencengkram udara seolah mencoba menarik sesuatu ke bawah tanah. Ratna menjerit dan menahan tangan seorang teman yang hampir terseret. Dika menatap tanah itu dengan mata terbelalak. Ini bukan nyata, tidak mungkin ini nyata, gumamnya. Namun kenyataannya terlalu jelas. Tanah di sekitar makam seakan hidup, menelan bayangan mereka. Jejak kaki basah muncul tiba-tiba di tanah,
meski tidak ada orang yang berjalan di sana. Bau besi dan tanah basah yang tercampur darah menyeruak ke hidung mereka, membuat mual dan pusing. Hujan darah. Tiba-tiba, hujan mulai turun, tetapi bukan hujan biasa. Air yang jatuh berwarna merah pekat, menetes di wajah dan tubuh mereka. Angin malam yang dingin membawa aroma logam dan tanah basah. Bayangan makhluk raksasa muncul dari balik kabut, berwujud campuran manusia dan binatang, mata mereka merah menyala. Mereka menggeram dan melompat, mengamuk, menyerang setiap makhluk hidup yang terlihat di dekat makam. Teriakan para pendaki bersahut-sahutan, tapi di tengah kabut, suara itu terdengar hampa, seolah ditelan dunia lain. Pertarungan untuk bertahan hidup. Dika, Ratna, dan Fajar mencoba melarikan diri, tapi tanah yang bergerak membuat langkah mereka tersandung. Raka berusaha menyeret Fajar yang hampir terseret tangan-tangan pucat dari bumi. Kita harus ke atas bukit. Hanya di bukit kita bisa aman, teriak Raka. Tetapi penjaga makam muncul di hadapan mereka. Sosok raksasa bercahaya merah, tubuhnya memancarkan panas yang menusuk kulit. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di tanah. Ia mengaum, dan kabut bergelombang mengikuti gerakannya. Duka, amarah, dan dendam para arwah bersatu di tubuh makhluk itu. Satu hentakan kakinya saja cukup untuk membuat pohon tumbang dan tanah retak. Para pendaki tidak punya pilihan lain selain melompat dan berlari, menembus kabut yang semakin pekat. Kenyataan yang menyakitkan. Saat mereka berlari, Fajar tersadar bahwa arwah-arwah ini bukan sekadar musuh yang harus dikalahkan. Mereka adalah korban sejarah yang menuntut pengakuan. Ritual sang dukun tua menjadi satu-satunya jalan untuk menenangkan mereka. Namun waktu semakin sempit. Kabut semakin menutup langit, hujan darah semakin deras, dan bayangan penjaga makam terus membayangi langkah mereka. Raka menatap teman-temannya, wajahnya pucat tapi tegas. Kita harus melakukan ritual itu sekarang. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini, seperti para prajurit masa lalu. Malam itu, mereka sampai di sebuah tanah lapang lain yang seolah menjadi titik awal ritual. Tangannya Fajar gemetar saat memegang batu hitam dari kantong sang dukun tua. Ratna menatap sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Hujan darah masih turun, tanah bergerak di bawah kaki mereka, dan penjaga makam bercahaya merah berdiri tidak jauh dari mereka. Rasa takut, putus asa, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Mereka sadar, ritual ini bukan pilihan, itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun pertanyaannya tetap mengerikan. Siapa yang akan menjadi tumbal? Kabut menutup mereka, suara gamelan kuno terdengar semakin dekat, menandakan malam panjang yang penuh dendam belum berakhir. Tumbal. Kabut malam semakin pekat, menelan suara dan cahaya di sekeliling. Hujan darah yang turun sebelumnya kini berubah menjadi gerimis tipis, namun udara tetap dingin menusuk tulang. Para pendaki berdiri di tanah lapang yang dipenuhi batu nisan, menatap satu sama lain dengan mata penuh ketakutan. Mereka tahu, ritual penebusan harus segera dilakukan. Tapi ada satu hal yang membuat ketegangan meningkat, pengorbanan itu harus dilakukan oleh salah satu dari mereka. Ketegangan di antara mereka. Dika menatap teman-temannya dengan cemas. Kita tidak punya banyak waktu. Penjaga makam masih di luar sana. Jika kita tidak melakukan ritual, kita tidak akan selamat, katanya serak. Ratna menutup wajahnya dengan tangan, suaranya gemetar. Kita tidak bisa memilih siapa yang jadi tumbal, siapa yang mau mati untuk kita semua. Raka menatap mereka dengan wajah pucat, tapi matanya menyala dengan tekad. Kita tidak punya pilihan lain.
Salah satu dari kita harus melakukan ini, atau kita semua akan mati. Fajar, yang baru saja pulih dari penglihatan masa lalu, memejamkan mata. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Arwah-arwah prajurit yang marah dan penjaga makam raksasa bercahaya merah di luar kabut menunggu tanpa ampun. Munculnya ketegangan dan konflik. Ketegangan memuncak. Saling tuduh mulai muncul. Kalau kalian semua menolak, berarti kalian hanya ingin aku mati. Ratna menjerit ke arah Dika. Jangan bodoh. Ini bukan soal siapa yang pantas mati, ini soal siapa yang sanggup, sahut Dika. Sementara itu, tanah lapang bergemuruh pelan, seakan arwah-arwah di bawah tanah menunggu keputusan mereka. Bayangan raksasa bercahaya merah semakin mendekat, suaranya mengaum dengan amarah yang membakar kabut. Keputusan yang mengerikan. Akhirnya, Fajar mengambil langkah maju. Tangannya gemetar saat ia memegang batu hitam dari kantong dukun tua. Aku yang akan melakukan ritual ini. Aku yang akan menjadi tumbal. Suaranya lirih tapi tegas. Dika menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak perlu, kita bisa mencari cara lain. Ratna hampir menangis. Fajar menggeleng. Tidak, ini satu-satunya cara. Jika aku tidak melakukannya, kita semua akan mati di sini, seperti yang mereka lakukan dulu. Ia meletakkan batu hitam di tanah, membuka kantong, dan menatap potongan tulang, bunga kering, dan simbol-simbol kuno yang diberikan sang dukun. Ritual dimulai. Saat Fajar mulai mengucapkan mantra kuno yang diajarkan dukun, kabut berputar dengan cepat di sekeliling mereka. Hujan darah turun kembali, menetes di wajah mereka. Tanah lapang bergetar, tangan-tangan pucat muncul dari tanah, dan bayangan arwah prajurit mulai terlihat. Penjaga makam muncul di tepi kabut, tubuhnya bercahaya merah menyala. Ia mengaum keras, tapi tidak menyerang Fajar. Seolah mengawasi jalannya ritual. Fajar menelan ludah, tangannya gemetar, tapi ia terus membaca mantra. Suara gamelan kuno terdengar semakin keras, seperti mengiringi setiap kata yang diucapkannya. Pengorbanan dan keajaiban. Saat mantra terakhir diucapkan, Fajar menusukkan batu hitam ke tanah, darah mengalir sedikit dari lukanya sendiri yang tersayat oleh simbol kuno, sebuah pengorbanan murni. Kabut di sekitar mereka bergelombang, cahaya merah penjaga makam meredup. Bayangan arwah prajurit mulai menghilang, satu persatu, sampai tanah lapang kembali tenang. Dika, Ratna, dan Raka menatap Fajar dengan takjub dan lega. Mereka berhasil selamat. Penjaga makam kembali menunduk dan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan keheningan yang menakutkan tapi damai. Gerbang batu. Setelah malam yang mencekam dan ritual pengorbanan Fajar, ketiga pendaki yang selamat, Dika, Ratna, dan Raka, melanjutkan perjalanan mereka melalui kabut tebal hutan kerinci. Udara masih dingin menusuk tulang, dan aroma tanah basah bercampur darah dari malam sebelumnya masih terasa samar di hidung mereka. Namun ada secercah harapan. Di kejauhan, mereka melihat siluet batu besar yang menyerupai gerbang. Konon, itu adalah gerbang penjaga, jalan keluar dari wilayah makam kuno, yang hanya bisa dilewati mereka yang berhasil menenangkan arwah-arwah di sekitarnya. Kengerian di depan gerbang. Saat mereka mendekat, tanah di sekitar gerbang mulai bergetar pelan. Kabut berputar membentuk pusaran, seperti tangan raksasa yang mencoba menahan mereka. Dari balik kabut, sosok raksasa bercahaya merah muncul lagi, penjaga makam yang sama yang mereka lihat sebelumnya. Mata makhluk itu menyala seperti bara api, dan suaranya bergemuruh di hutan. Kalian tidak boleh keluar,
sebelum membuktikan keberanian dan pengorbanan. Raka menelan ludah. Kita sudah melakukan ritual, kita sudah menebus kesalahan, apalagi yang dia inginkan. Dika merasakan ketegangan meningkat. Kabut mulai menipis di area gerbang, tetapi hawa di sekitarnya seperti terisi energi gaib yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Ujian terakhir. Tiba-tiba, bayangan-bayangan arwah prajurit muncul dari tanah, menutup jalan mereka ke gerbang. Tangan-tangan pucat mereka menunjuk ke arah para pendaki, mulut seolah berbisik tapi suara tidak terdengar jelas. Untuk melewati gerbang, kalian harus membuktikan keberanian. Salah satu dari kalian harus maju lebih dulu, suara penjaga bergema. Raka mengangkat tangan, berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. Kita harus bergerak bersama. Jika ada yang tertinggal, kita semua akan hilang. Mereka berpegangan tangan, mencoba menghadapi ujian terakhir ini. Kabut bergerak seperti gelombang, bayangan arwah menyerang, tapi ritual sebelumnya tampaknya menahan mereka dari serangan fisik langsung. Menyentuh gerbang. Dika mengambil langkah pertama. Ia merasakan energi yang aneh saat tangannya menyentuh permukaan gerbang batu. Batu itu dingin, tapi seakan berdenyut mengikuti detak jantungnya. Cahaya merah penjaga berkedip, dan bayangan-bayangan arwah mereda sejenak. Ratna dan Raka mengikuti, bergandengan dengan Dika. Saat ketiganya berdiri di depan gerbang, kabut di sekeliling mereka mulai menipis. Cahaya bulan menembus celah pepohonan, menerangi ukiran-ukiran kuno di gerbang. Mereka membaca simbol-simbol itu dengan gemetar. Beberapa adalah mantra penenang, beberapa adalah peringatan bagi siapapun yang berani melintasi makam kuno. Percikan magis dan keluar dari hutan. Saat ketiga pendaki menembus gerbang, terdengar suara raungan terakhir dari penjaga makam. Tubuh makhluk itu memancarkan cahaya merah menyala sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut, meninggalkan gerbang yang kini tampak normal, seperti batu biasa. Tanah lapang kembali tenang, bayangan arwah hilang, dan kabut perlahan menghilang. Mereka berdiri di sisi lain gerbang, kelelahan tapi selamat. Udara terasa lebih hangat, meskipun tubuh mereka basah dan lelah. Dika menatap teman-temannya. Kita berhasil, kita selamat, suaranya hampir tak terdengar, penuh kelegaan. Namun di dalam hati mereka, ketiganya tahu bahwa hutan kerinci tetap menyimpan rahasia, dan penjaga makam kuno itu akan selalu menunggu korban berikutnya yang berani melangkah terlalu jauh. Akhir episode 9. Mereka melanjutkan perjalanan menuruni kaki gunung, tubuh gemetar dan pikiran masih dipenuhi bayangan malam-malam mengerikan. Fajar yang dulu menjadi tumbal, kini selamat dan duduk lemah di sisi mereka, namun matanya menyiratkan trauma yang takkan pernah hilang. Gerbang batu tetap berdiri di belakang mereka, misteri yang telah mereka lewati, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Hutan kerinci tetap diam, menunggu pendaki berikutnya yang berani menyentuh rahasia kuno yang dijaga sejak masa kerajaan berdarah. Rahasia yang terkubur. Fajar, Dika, Ratna, dan Raka berjalan menuruni kaki gunung kerinci. Kabut mulai menipis, dan cahaya bulan menerobos celah pepohonan. Suasana tampak lebih tenang dibanding malam-malam sebelumnya, namun ketiga pendaki yang selamat itu masih merasakan beban yang tak terlihat. Bayangan ritual, pengorbanan, dan suara gamelan kuno terus membayang di kepala mereka. Ketenangan yang palsu. Ketika mereka mendekati batas hutan, Raka berhenti. "Apakah kalian merasakannya?" tanyanya pelan. Dika mengerutkan dahi. "Merasa apa?" Raka menunjuk ke kamera video tua yang mereka temukan di tanah lapang malam ritual. Kamera itu seakan menarik perhatian mereka. Saat diperiksa, layar kamera menampilkan rekaman yang aneh.
Kabut bergerak sendiri, bayangan arwah muncul di dekat mereka, dan cahaya merah penjaga makam yang bercahaya di malam sebelumnya tampak berputar di sekitar batu nisan. Ratna menahan napas. Ini seperti kita tidak benar-benar keluar dari hutan. Misteri yang tidak pernah berakhir. Ketika mereka berusaha menghapus rekaman itu, tiba-tiba layar kamera menampilkan wajah yang familiar, wajah Fajar, tapi pucat dan tampak kesakitan, seperti sosok yang sedang menghadapi kematian. Sosok itu menatap langsung ke kamera, matanya kosong namun penuh kepedihan. Dia bukan hanya tumbal fisik, tapi juga jiwa kami, bisik Dika, suara gemetar. Kabut tipis kembali muncul di tepi hutan, dan suara gamelan kuno terdengar samar dari kejauhan, menandakan bahwa makam kuno dan penjaganya tetap hidup dalam dimensi lain. Setiap orang yang berani memasuki hutan itu akan selalu meninggalkan jejak, baik secara fisik maupun gaib. Kehidupan yang terus terpengaruh. Mereka berhasil keluar dari hutan secara fisik, tapi trauma malam-malam mengerikan tetap membayangi. Fajar terlihat lemah dan sering menatap kosong ke arah pepohonan. Ratna sering terbangun di malam hari, mendengar gamelan kuno dan tangisan wanita dari kejauhan. Dika dan Raka mencoba menghibur teman-temannya, namun mereka semua menyadari satu hal, rahasia makam kuno, arwah prajurit, dan penjaga bercahaya merah itu tidak akan pernah benar-benar terkubur. Hutan kerinci menyimpan dendam masa lalu, menunggu siapapun yang berani menyentuh misterinya. Akhir yang ambigu. Cerita berakhir dengan suasana ambigu. Kamera yang dibawa Fajar tetap menyala di meja, merekam ruang kosong, namun sesekali menangkap bayangan kabut bergerak dan cahaya merah samar. Para pendaki selamat secara fisik, tapi bagian dari jiwa mereka tetap terikat dengan rahasia makam kuno. Hutan kerinci tetap diam, menyimpan misteri dan penjaganya, siap menunggu korban berikutnya. Di kejauhan, kabut menutupi puncak gunung, dan suara gamelan kuno terdengar lagi, sebuah pengingat bahwa sejarah berdarah dan rahasia kuno tidak pernah benar-benar mati.